Refill woi. Rolling action. Oke, kita mengingat gelaran FFI 2004 yang lalu. Sudah lama sekali ya. Tapi nggak apa-apa, akan kita bahas hari ini. Banyak sekali film-film menarik di gelaran FFI 2004. Sebut saja Ada Apa Dengan Cinta, Arisan, Marsinah, Cry Justice, Eliana, Pasir Berbisik. Oke, semua film-film tadi punya segmennya masing-masing. Sebut saja Pasir Berbisik, Marsinah, Cry Justice, Eliana, film serius yang mungkin nggak banyak orang mau nonton. Tapi Ada Apa Dengan Cinta, Arisan, semua orang pasti tahu. Ada Apa Dengan Cinta. Siapa sih yang nggak kenal Ada Apa Dengan Cinta? Film percintaan, Rangga Cinta. Dian Sastro, Nicholas Saputra jadi ikon orang tercantik dan orang terganteng di Indonesia pada saat itu. Penontonnya banyak, 2,1 juta penonton. Tapi di FFI 2004 digeser oleh Arisan. So, apa yang menarik dari film Arisan? Aja nyoba buat jodohin gue. Ya tapi kan semua gak segampang itu. Andin, selingkuh itu kalau kita make love sama orang lain pakai perasaan. Kalau enggak, itu namanya flirting. Film Arisan menjelaskan gambaran Jakarta pada saat itu. Jadi mungkin bagi Anda yang merasa bahwa Jakarta itu hanya semacam kota sibuk, kota yang bisa memberikan penghasilannya maksimal, Anda wajib nonton film ini. Karena ternyata banyak sekali permasalahan yang dimunculkan. Lihat saja di awal-awal film. Mulai dimunculkan beberapa cuplikan kisah. Keharmonisan keluarga, perjodohan sesama suku, dan masih banyak lagi. Di awal juga dideskripsikan di credit title, menggambarkan bahwa Jakarta tidak hanya milik orang kaya, tapi menampilkan aktivitas-aktivitas masyarakat menengah ke bawah. Hal ini menarik karena menjadi gambaran secara utuh Jakarta, sehingga apa yang ditampilkan di dalam film, ceritanya dapat langsung dibandingkan oleh penonton dengan realita yang ada. Di mana gambaran masyarakat menengah ke bawah dengan segala macam kesibukannya dan permasalahannya dikontradiksikan dengan cerita yang ada di dalam film yang merupakan kisah masyarakat level menengah ke atas. Membuka mata. Di dalam film ini digambarkan masyarakat Jakarta yang hedonis. Membeli suatu bukan karena kebutuhan hidup, tapi karena kebutuhan gaya hidup. Arisan harusnya menjadi ajang kebersamaan, namun digambarkan malah menjadi ajang pamer. Cuplikan-cuplikan satir, misalnya tentang film Indonesia yang bagus tapi nggak laku, juga ada di film ini. Membuka mata, karena kisah cinta bukan hanya milik Rangga dan Cinta, tapi milik Sakti dan Nino. Sebuah kisah cinta yang mungkin dianggap sebagian orang tidak lazim. Inilah yang menjadikan film Arisan ini menarik. Kita dibukakan mana homoseksual yang open, mana homoseksual yang belum menerima dirinya sendiri. Film Arisan punya konflik kehidupan yang rumit dan kompleks, namun disajikan secara ringan, bahkan lucu. Seperti tagline-nya sebenarnya. A happy picture about unhappy people. Poin yang kedua, adegan tidak lazim. Adegan tidak lazim yang pertama adalah seks dengan pemicu pornografi. Jadi mungkin ada sebagian dari masyarakat kita yang ketika dia harus memulai berhubungan seksual, dia memang harus melihat dulu gambar-gambar yang membangkitkan gairah. Adegan tidak lazim kedua, ciuman sesama jenis. Menjadi kontroversi karena Nia Dinata berani menampilkan ciuman sesama jenis antara Sakti dan Nino. Apa pendapat Anda? Adegan tidak lazim yang ketiga, orang kaya yang secara tidak sengaja terlibat dalam kasus narkoba.
Yang keempat, perilaku seks bebas dalam dunia pekerjaan. Yang terakhir, restu orang tua. Nah, ini yang mungkin menjadi perbincangan banyak di kalangan masyarakat Indonesia. Karena bagaimana bisa seorang warga suku tertentu memberikan restunya kepada pasangan sesama jenis. Yang penting kan saya harus normal, Dok. Kenapa sih saya nggak bisa jadi normal? Poin ketiga, banyak makna tersirat. Dan ini yang membuat saya merasa bahwa film ini hebat. Karena penonton diajak untuk menerjemahkan sendiri makna yang tergandung di dalamnya. Saya sangat mengapresiasi Sabto S. karena telah memilih para aktor dan aktris yang mumpuni di bidangnya. Saya rasa semuanya sangat pas memainkan karakter yang ada di dalam film ini. Tak terkecuali Nia Dinata dan Joko Anwar juga apik dalam menempatkan masing-masing permasalahan dalam tiap karakter yang muncul di dalam film ini. Semua punya porsi yang sama-sama berat dan mungkin sangat relate dengan beberapa masyarakat di Indonesia yang pernah mengalami permasalahan yang sama. Di antara banyak sekali film percintaan di Indonesia, film Arisan memberikan nafas yang baru bagi perfilman Indonesia, terutama dalam kisah percintaan yang berbeda. Namun sayangnya, di ending terlihat sekali bahwa dalam film ini terlalu mengarahkan pada satu pandangan yang sama tentang LGBT, yaitu proses penerimaan. Padahal mungkin isu LGBT masih banyak diperdebatkan. Banyak yang pada akhirnya menganggap film ini film pro-LGBT. Bukan berarti salah, namun lebih menarik apabila penonton dibiarkan melihat film ini dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bahkan mungkin lebih menarik apabila dibuat menggantung. Poin keempat, capaian di FFI 2004. Kenapa film ini menjadi film terbaik FFI 2004? Ya mungkin karena banyak kategori yang dimenangkan oleh film Arisan di FFI 2004. Misalnya, penghargaan untuk aktor terbaik, Tora Sudiro. Penghargaan untuk aktor pendukung terbaik, Surya Saputra. Penghargaan untuk aktris pendukung terbaik, Rachel Maryam. Dan penyunting terbaik, Dewi S. Alibasyah. Bandingkan dengan film Ada Apa Dengan Cinta. Hanya meraih 3 kategori. Tata musik terbaik, aktris terbaik, dan sutradara terbaik. Oleh karena itu, Arisan menjadi film terbaik FFI 2004. Arisan sangat tepat untuk menjadi judul film ini, karena arisan artinya kebersamaan. Kita jadi memahami makna dari pertemanan. Mungkin di dalam pertemanan kita banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak kita sampaikan kepada teman kita. Tapi dari film ini, kita jadi paham bahwa teman adalah opsi terbaik untuk permasalahan kita ketika keluarga tidak ada. Di dalam arisan, ada menang, ada kalah. Ini sesuai dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa kalah, tapi kita harus yakin bahwa suatu saat kita akan menang.